Tuh, set annyeonghaseyo. Renan Ayungdul. Halo guys, balik lagi sama gue Igna. Dan Mas Farhanus. Di video ketiga kita hari ini, kalau kalian lihat outfitnya masih sama berdua, kita mau reaction abangnya BTS nih. Bukan abangnya BTS, abang-abangan di BTS. Abang-abangan. Member tertuanya Member tertua. Kim Sok Jin yang debut solo dengan NASA. Bukan. Ini dia jadi astronot. Nggak tahu dia jadi astronot apa cita-citanya jadi astronot. Kan? Iya, nanti jadi kayak The Massive, Kayak gila kasih, Iya. ditinggal sama astronot. Jangan-jangan itu tuh inspirasi. Iya. Oh, jangan-jangan dia ceweknya. Waduh, konspirasi teori. Balik lagi ke yang sebelumnya. Jo Yuri. Jadi kalian kalau mau ngerti konspirasi teorinya nonton reaction kita yang Jo Yuri dulu. Enggak sih, enggak ada hubungannya. Tapi ya harus nonton sih. Itu MV-nya seru banget sih. Seru. Lucu, nyeleweng, fun. Apakah ini MV-nya lebih Lucu seru apa seru? Iya. Seru apa lucu atau serius mungkin? Belum tahu kan. Kita penasaran banget karena mungkin ini saat-saat terakhir kita ngeliat Jin soalnya. Inilah saat terakhirku melihat kamu. Enggak saat-saat terakhir kan Untuk saat ini mungkin. Untuk 2-3 tahun kemudian ini kita bakal nggak ngeliat Jin lagi karena dia mau masuk WAMI. Ya. Jadi tanpa berlama-lama, let's go. Astronot Jin. 3, 2, 1. Ganti logo ya. Oh, bikin. Lah, balik namanya. Kenapa enggak kayak dulu? Kenapa nggak Hype Labels? Padahal udah B gitu ya. Kira Hype Lab. Kalau Hype Labels H dong. Oh iya benar. UFO. Jadi ini apakah nyambung ke konsep BTS? Jadi selama ini Jin tuh alien. Alien apa yang pakai helm? Nggak alien. Karena tidak beda customnya sama custom di bumi dan luar. TTS. Teka-teki sulit. Ya. Teka-teki calontong. Gondrong ya. Dia mungkin udah sengaja digondrongin karena pengen dibotakin. Cocok sih gondrong gitu. Jadi mirip anggota BTS ya. Kayaknya mirip anggota Hype Label ya. Ini ya mirip member New Jeans. Herin. Oh wow, tiba-tiba ganti baju. Helm. Oh ini asal usul UFO-nya kayaknya kita dijelasin. Buset. Naik motor nih ya. Vespa Justin Bieber. Kalau jalan kaki sih lucu sih. Alien memang. Dianterin sepedanya. Oh enggak. Dilepas dikasih. Muat. Nggak kegedean, nggak kecilan. Kepalanya yang kegedean si Jinnya sih tadi nggak muat kalau dilihat-lihat. Lari. Buat apa Anda ngambil helm? Kok tujuannya lari? Enggak, masalahnya anak kecilnya itu siapa? Kenapa dikasih helm? Ponakan. Ponakannya Coldplay. Bisa jadi. Kita berantem apa lagi? Biasa kalau orang barat kayak gitu. Hotdog $1. Itu astronot tuh. Dipeluk. Dicium. Cipka cibiki. Punten ada orang di rumah ngaca. What handsome memang. Lah, sepeda dari mana ya? Jamkat. Gimana sih anak DKV nggak ngerti jamkat? Sangat jauh ya, kayak beda dimensi gitu. Lah, anak bocil tadi. Dia bilang ponakannya batu-batu sih lu. Kayak tangga deh di leher. Anaknya sih. Dan jangan. Ini kan BTS sempet ini waktu dulu kita pernah reaction BTS Universe kan di situ Jinnya nikah. Oh gitu. Bisa sih. Bisa jadi. Sabi sih. Bisa jadi. Beda universe ya. Kok kan tadi di intro dia bawa helm. Helmnya dari mana tuh? DNA bukan. Mirip konsepnya. Kan DNA juga universe gini. Ini anak kecil itu? Anaknya, katanya mau gua dah. Lu jangan berasumsi gitu lu, nanti kena satu dunia. Kan konsep doang, konsep MP.
Dikocoknya begitu, santai aja. Dan kocok kan begini. Kalau kocok kayak gini nggak kena angin juga ya Pak. Ini apa karena jinnya suka anak kecil? Tidak mungkin ya. Anaknya sih, ini kayaknya dari universe yang pas jinnya nggak jadi BTS kan dia nikah. Ini dia ketemu UFO. Gara-gara nggak ketemu BTS ketemunya UFO. Bisa gitu. Lah bangun tuh UFO-nya. Hancur. Oh enggak deh. Bangun itu. Bangun apa sih? Bangkit apa sih? Terbang. Mau ditembak. Kayak mata ya. Lari lagi. Jadi konsepnya sebenarnya apa? Oh marah. Gak ada yang mau pick up. Duh, di pick up sama mobil pick up. Di belakang duduknya. Belum bilang mau kemana. Udah naik aja. Waduh. Cukup unik ya musik videonya. Home. Jadi gimana konsepnya? Oh, jadi dia tuh alien. Itu UFO-nya dia. Tapi dia ternyata udah sayang sama anak kecil yang itu. Iya, di bumi. Ternyata halu mimpi doang. Enggak dong. Apa nggak baca? Astronot cozy. Astronot sama nyaman. Senyum. Es krim. The Astronaut. BTS, Savage Love. Did somebody break your heart? Kim Sok Jin, BTS. Seokjin Kim. The Astronaut, gimana menurut Anda? Kalau dari segi film ya, ini film banget sih. Beda banget kualitasnya. Kayak udah hampir mirip kayak film-film Pendek, cerpen. ya. Dan dari ceritanya pun akhirnya kita tahu yang awalnya kita bingung dan akhirnya kita tahu di akhir walaupun lumayan memutar otak ya. Iya, rada lama juga butuh waktunya. Iya. Ternyata si Jin adalah alien dan ngomong kayak gitu. Kenapa gitu tuh kesannya konspirasi teori banget ya. Jadi konspirasi. Kita ganti ini channel kayaknya. Cocok jadi channel konspirasi gitu. Jadi Jin adalah BTS dan dia menyukai anak kecil. Jangan gitu kata-katanya. Apa sayang. Udah sayang sama anak kecil lah. Udah nyaman. Sayang sama bumi. Udah sayang sama bumi. Karena ternyata bumi itu tidak sejahat itu ya. Ya mungkin nggak tahu, kita nggak ada yang tahu kenapa dia datang ke bumi. Tapi intinya dia sudah nganggap bumi itu rumah, home. Makanya dia buat UFO-nya cabut dari dunia ini, dari bumi. Dan akhirnya dia bisa balik lagi bersama anak kecil itu. Pakai naik pick up, mobil pick up ya. Pulang ya. Terus itu kan dari segi cerita dan segi kameramen ya. Warnanya bagus sih. Iya, maksudnya warnanya emang bilang kalau itu cozy, nyaman. Karena warnanya warna bumi kan. Ini cewek bumi. Cewek mamba, cewek kue. Ya, maksudnya cozy banget, emang udah dibilang kalau si Jinnya emang udah nyaman gitu dari segi warnanya. Terus kalau dari, tapi sayangnya lagunya sih, gue kurang masuk aja. Mungkin ini harus lagu-lagu yang harus didengar berkali-kali enak gitu. Iya, nggak bisa sekali denger enak. Mungkin. Karena menurut gue review lumayan catchy sih tadi, lumayan asik. Nah, ya itu mungkin dari gue itu aja sih. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih, gue jujur aja suka sih lagunya. Karena menurut gue Jin ini punya suara vokal, warna suaranya tuh unik. Dia sama kayak Taehyung gitu. Taehyung suka banget sama Taehyung kayaknya nih abang ini. Sama V itu warna suaranya yang unik gitu menurut gue. Dan memang suara mereka tuh entah kenapa kalau gue tuh seneng banget kayak mereka tuh di kayak bagi suara gitu di lirik yang sama, serak-serak pecik gitu. Bisa jadi. Atau enggak di ini Jin sama V kan pernah ngisi OST-nya Hwarang tuh bareng. Itu gue suka banget sih suara mereka tuh kalau nyanyi bareng tuh. Emang kece aja gitu. Walaupun ya dia nggak tipikal vokalis yang nada tinggi gitu kan, kayak misalnya Baekhyun yang bisa nada tinggi bla bla bla. Dia slow, berat tapi masih nyaman. Iya, suaranya tuh bikin hati tenang gitu. Jadi pas banget sama konsep yang ingin disampaikan dan
dari yang cerita yang disampaikan juga gitu. Jadi ternyata yang kayak Anu sudah bilang, Stefan sudah bilang tuh, dia tuh butuh waktu menceritakannya, tapi untungnya nggak serumit cerita BTS di awal gitu kan. BTS di awal tuh sampai zaman fake love tuh, ini Jungkooknya mati kah atau Jinnya mati kah? Kenapa Jinnya ada tapi di fotonya orang hilang kayak setan gitu. Tapi ini cuma butuh di satu, jangankan satu musik video, dia hanya butuh satu scene untuk menjelaskan MV-nya. Iya, dengan senyuman sambil megang gambar itu. Iya, itu Bumi ada home, itu menjawab ternyata misteri-misteri kayak, dan kenapa dia dari awal cuma senyum doang, nggak ngomong ke bocilnya gitu kan. Cuma dia merasa takut sebenarnya. Kayaknya dia nggak bisa bahasa bumi, mungkin kan dia alien. Bisa bahasa bumi. Mungkin dia bisa bahasa bumi, tapi dia kepikiran gitu loh. Ini dia menceritakan Jinnya ini lagi kepikiran mau pulang apa enggak. Iya. Tapi akhirnya ternyata sebenarnya dia nggak usah pulang karena udah pulang. Udah di bumi. Sudah di rumah. Bumi itu sekarang rumah terbarunya dia. Dan mungkin di situ juga kalau kalian lihat tuh kan fandom colornya BTS ungu tuh. Pas dia di universe-nya dikelilingin dengan warna ungu. Oh, jangan-jangan ini konspirasi. Konspirasi. Jadi mungkin kalian mungkin dia ingin bilang kalau ARMY itu rumahnya. Betul. Dan kalian jangan khawatir, walaupun dia pergi untuk wamil, dia akan kembali lagi karena ARMY adalah rumahnya. Betul. Wow, jadi ini konspirasi ya. Jadi menceritakan tentang ARMY. Jadi nggak perlu. Anak kecil itu adalah ARMY-nya. Iya. Begitu. Dan warna ungu tuh merepresentasikan ARMY. Iya. Jadi dia bilang walaupun gua akan pergi, tapi kalian rumah gua gitu. So deep banget gila. Sedih-sedih gitu pas gua ngeliat warnanya itu loh, warna ungunya tuh. Aduh, terharu banget sih. Tapi lagunya juga enak, slow, nyaman banget, suaranya kayak yang Stefan bilang tuh. Ini mantap banget sih. Jadi mau bungkus sih. Tapi memang mungkin udah hampir jadi tradisi ya kalau orang member boyband mau wamil tuh pasti ada lagu perpisahannya gitu. Karena kayak Dio, That's Okay gitu kan. Ada Baekhyun nggak ada. Bambi lagu terakhir ya. Karena dia, tapi kan kalau Baekhyun ngeluarin ini Don't Fight the Feeling. Yes. Don't Fight the Feeling bareng EXO. Iya. Yang ada lay-nya tuh, gila itu ada lay-nya. Tapi ya ini kita udah makin menyeleweng sampai situ aja dulu untuk videonya ya. Kita akan merindukan Abang Jin dan member-member BTS lain yang akan segera menyusul wamil sih. Jadi itu menurut gue sih ini lagunya sangat-sangat mengharukan banget, menyentuh hati. Musik videonya juga ternyata emang deep banget menceritakan tentang fans-fansnya. Iya. Nah itu pendapat kita, dan kalian gimana nih mendengar BTS bakal wamil satu persatu mulai dari Jin? Kasih tahu kita di kolom komentar bawah, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari iHyungdul. Dan gue juga pengen ngingetin kalau kita punya masing-masing punya channel pribadi, dan nama channel gue Syakonyet dan gue Live CH Pention. Dan kita juga mau ngingetin kalau kita punya Discord, dan yang belum jadi membernya klik aja linknya, langsung terima invitationnya, dan di situ bakal dapat notifikasi setiap kali channel-channel pribadi kita dan iHyungdul dan channel teman kita juga Asensio kalau kita semua ngepost video baru di YouTube kita. Jadi sekian dulu video ini, gue Igna dan gue Stefanus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.